Budaya adalah domain yang terlalu penting untuk diserahkan kepada spesialis geografi budaya. Jika ahli geografi ingin memanfaatkan yang terbaru dari perkembangan dalam teori sosial, misalnya, mereka memerlukan teori budaya yang lebih canggih. Karena budaya tidak hanya secara sosial terbentuk dan diekspresikan secara geografis. Mengikuti banyak penegasan kembali ruang yang digembar-gemborkan dalam teori sosial kritis, Gregory Urry 1985, Soja 1989, harus juga diakui bahwa budaya secara spasial dibentuk. Untuk mengambil beberapa contoh dari bab-bab berikut, akan ditunjukkan bahwa hubungan gender dibentuk secara di berbeda pasar tenaga kerja yang berbeda. Lihat bab 5, bahwa rasisme mengambil berbeda bentuk yang di berbagai tempat dan waktu yang berbeda, berubah bentuk sesuai dengan perubahan keadaan historis dan geografis. Bab 6, bahwa munculnya San Francisco sebagai Mekah bagi laki-laki gay dan perkembangan politik gay di kota tersebut memiliki dasar spasial yang jelas dan bentuk teritorial yang tepat. Bab 5, dan bahwa pergeseran batas antara ruang publik dan privat di abad ke-19 London dan New York menimbulkan masalah serius dari kontrol sosial. Bab 4. Contoh-contoh ini semuanya berkaitan dengan politik budaya. Bagian selanjutnya mengembangkan tema ini dan berspekulasi tentang pentingnya konteks politik dalam menjelaskan kebangkitan minat di studi budaya saat ini antara ahli geografi dan ilmuwan sosial lainnya. Politik budaya dan politisasi budaya menunjukkan bahwa budaya adalah politik mengikuti secara logis dari perlawanan gagasan tradisional tentang pandangan kesatuan budaya dan dari pengakuan pluralitas budaya. Jika budaya disikapi dalam bentuk jamak, tinggi dan rendah, hitam dan putih, maskulin dan feminin, gay dan hetero, perkotaan dan pedesaan, maka jelas makna akan diperebutkan sesuai dengan kepentingan mereka yang terlibat. Pertimbangkan upaya berikut untuk mendefinisikan budaya nasional, yang pertama dari Eliot, yang kedua dari Hanif Qureshi. Bagi Eliot, budaya Inggris mencakup semua aktivitas khas suatu bangsa, hari derby, Henley Regatta, Cowes, tanggal 12 Agustus, final piala, anjing balapan, meja pin, papan panah, kejuan slidale, potongan kubis rebus menjadi beberapa bagian, beat dalam cuka, gambar abad ke-19 dengan gereja gotik dan musik Elgar. Eliot 1948, HLM. 31, bagi Qureshi, daftarnya akan sangat berbeda dan akan mencakup, latihan yoga, pergi ke restoran India, musik Bob Marley, novel Salman Rushdie, Buddhisme Zen, Hare Krishna. Kuil, serta film-film Sylvester Stallone, terapi, hamburger, kunjungan ke bar gay, kantor dole dan penggunaan obat-obatan, Qureshi 1986, HLM. 1689, jauh dari mengkonfirmasi ketakutan Eliot tentang kecenderungan homogenisasi budaya massa, daftar Qureshi menunjukkan bahwa budaya lokal, perkotaan, dan regional lebih berbeda dari sebelumnya, mencerminkan geografi sosial mereka yang berubah. Ketegangan antara budaya, tinggi, dan rendah, yang diidentifikasi di Eliot dan Qureshi juga ada di antara mereka yang takut bahwa budaya regional sedang dihilangkan oleh kecenderungan globalisasi dari akumulasi modal, Pitt 1986, dan mereka yang memperjuangkan kapasitas aktif budaya bawahan untuk melawan dan menumbangkan kecenderungan tersebut, merayakan bertahannya, budaya perlawanan, Clark 1984. Geografi budaya, itu sendiri merupakan medan yang diperebutkan. Dalam mengadvokasi politik budaya, seseorang tidak dapat mengabaikan politik budaya. Reformulasi geografi budaya saat ini harus oleh karena itu, ditempatkan dalam konteks politik langsungnya. Apa yang ada tentang politik penghematan fiskal, privatisasi, dan resesi ekonomi saat ini di Inggris Thatcher atau Amerika Bush yang mungkin relevan dengan kebangkitan minat dalam studi budaya. Mengapa ungkapan-ungkapan seperti budaya perusahaan, nilai-nilai Victoria, dan mayoritas moral tiba-tiba menjadi menonjol? Apakah aliran UPA dan perusahaan budaya, warisan kota dan nostalgia pedesaan, dari hooliganisme sepak bola dan kerusuhan dalam kota, merupakan respons terhadap penurunan ekonomi nasional?
seperti yang diperhatikan oleh Wiener 1981, Walvin 1986, dan Hewison 1987? Ataukah ia juga tidak mewakili tumbuhnya kepercayaan dari konsumsi kelas, dan semakin terasingnya yang miskin dan kelas bawah, yang putus asa, masing-masing dengan geografi yang berbeda? Pemahaman tentang budaya nasional kontemporer jelas memerlukan apresiasi ini mengubah kontur politik dan ekonomi. Kontur budaya kontemporer mencakup campuran paradoks tren ke arah yang umum dan yang khusus. Di satu sisi adalah kemunculan yang meluas di makanan cepat saji internasional toko-toko, seperti McDonald's dan Pizza Express, dan padanannya dalam pakaian dan komoditas lainnya. Di sisi lain adalah upaya untuk mencocokkan setiap produk baru dengan ceruk pasar yang semakin spesifik. Bidang estetika komoditas, Hawk 1986, dan iklan gaya hidup, Mort 1988, telah muncul untuk memberikan cara membedakan konsumen dari satu sama lain, memaksimalkan daya tarik setiap baru produk dengan mengaitkannya dengan gaya hidup yang sesuai sementara secara bersamaan menekankan individualitas selera konsumen dan pribadi. Paradoks serupa berlaku untuk teknologi baru dengan kecenderungannya secara bersamaan untuk membebaskan dan memperbudak. Beberapa orang mencela cara berbahaya di mana teknologi baru menjajah domain baru, dengan TV kabel dan antena parabola membawa rangkaian tak ada habisnya gambar standar yang ke dalam rumah. Stereo pribadi, video, dan pengolah kata juga telah mengaburkan batasan antara kerja dan waktu luang, ruang publik dan pribadi. Tetapi yang lain berpendapat bahwa baru teknologi memberi pengguna potensi untuk masuk ke dalam mesin chamber 1986 untuk menghasilkan kombinasi audio-visual baru, program yang dipersonalisasi, montase suara dan gambar yang segar. Musik kontemporer memberikan contoh dari kedua kecenderungan tersebut. Potensinya yang populis dan demokratis hadir dalam pengerjaan ulang tak ada habisnya sulih suara dan percakapan yang pemotongan dan pencampuran, coretan, rap dan hip-hop, HEPDG 1987. Tetapi hal ini juga dapat dilihat sebagai ancaman terhadap lebih otentik bentuk produksi musik yang siapapun yang memiliki meja putar, kaset perekam atau synthesizer DX7 dapat menjadi musisi instan. Baru ini teknologi juga mengancam penontonnya dengan hiruk-pikuk suara dan gambar. Karena pemirsa yang frustrasi tanpa henti berpindah saluran TV saluran dengan remote control, atau melalui tombol maju cepat dan mundur pada VCR mereka. Bukan karena teknologi menentukan pola hubungan sosial tertentu, tetapi penerimaannya secara sosial dan dimediasi budaya. Seperti yang dikemukakan Chambers, adalah bagian dari kondisi postmodern. Untuk menemukan diri kita, berjalan di garis sempit antara perluasan makna dan bahayanya hancur dan menguap sama sekali. 1986, halaman 199, tetapi ini juga merupakan budaya yang akrab reaksi terhadap munculnya teknologi baru sebagai reaksi abad ke-19 terhadap racun mekanis, fotografi yang dibuktikan, IBIT. Hal 72. Seperti yang ditunjukkan oleh contoh-contoh singkat ini, politik konsumsi jarang bersifat langsung. Untuk remaja kulit putih kelas menengah, mendengarkan Bundu Bus atau band Bhangra terbaru dapat lebih terlihat seperti musik wisata, daripada perluasan kesadaran musik yang sejati. Karena sejarah musik hitam adalah sejarah eksploitasi dan apropriasi. Politik budaya, bandit, atau Gracelan, bahkan lebih kompleks. Apakah mereka meningkatkan kesadaran orang-orang di Barat dan meningkatkan emansipasi dunia ketiga, atau apakah mereka merupakan yang sangat canggih bentuk pemuasan diri, voyeurisme, dan eksploitasi? Politik ketegangan dalam budaya kontemporer ini adalah bagian dari perdebatan terkini tentang postmodernisme dan kebingungan makna yang menyertainya. Setiap pesan mampu membaca banyak. Setiap akun mendapat kesan dari banyak penulis, dan tidak ada niat tunggal yang bisa disimpulkan. Dilema politik ini mengangkat postmodernisme di atas epifenomenal dan menuntut agar ia dikonseptualisasikan dengan tepat sebagai proses sosial, periodik dalam hal produksi dan konsumsi, Zukin 1988a.
Sebagai perpanjangan dari argumen tentang politik kontemporer ini budaya, bukanlah suatu kebetulan bahwa revitalisasi budaya saat studi ini terjadi pada saat berbagai aspek. Keanekaragaman budaya Inggris terancam oleh pemerintah yang semakin tidak toleran dan otoriter. Beberapa tahun terakhir telah menyaksikan hak-hak gay diserang dari usulan perubahan dalam peraturan pemerintah daerah, hak perempuan atas aborsi legal telah terancam dengan parah pembatasan yang inisiatif antirasis telah dirusak oleh peristiwa di Bradford dan Manchester, dan kebebasan pendidikan telah sepenuhnya didefinisikan ulang dengan penghapusan kepemilikan, tuduhan politik bias di sekolah, dan penerapan kurikulum nasional bersama. Tren serupa dapat dilihat di Amerika Serikat dengan munculnya mayoritas moral, virulensi rasisme yang diperbarui di Howard Beach di New York, misalnya, dan di kampus universitas di seluruh negeri. Efek menghancurkan dari krisis AIDS pada komunitas gay, dan pencabutan amandemen hak setara di banyak negara bagian. Secara signifikan pula, dalam iklim politik yang menyedihkan ini, banyak perkembangan yang paling optimis terjadi di bidang budaya politik. Agenda progresif, Koalisi Pelangi, Jesse Jackson, misalnya, telah berusaha untuk mendefinisikan kesamaan antara kulit hitam dan Hispanik, lesbian dan lelaki gay, kaum miskin perkotaan dan pedesaan, dan kelompok-kelompok tertindas lainnya. Namun, bagi beberapa penulis Marxis, kebangkitan minat dalam studi budaya saat ini ditafsirkan sebagai pengalihan energi intelektual dari pertanyaan politik ekonomi yang lebih mendesak. Sebelumnya penulis radikal dituduh meninggalkan mereka yang komitmen terhadap perubahan sosial dan ekonomi yang radikal, menggantikan analisis budaya yang lebih lembut untuk realitas yang lebih keras dari perjuangan kelas. Semacam itu penafsiran dapat diterapkan pada serangan David Harvey baru-baru ini pada studi perkotaan, menuduh para praktisi strategis yang ditandai penarikan dari teori Marxis, pencabutan ilmiah tanggung jawab, dan penyerahan kemauan politik, Harvey 1987a. Hal 0,367-376. Penolakan Harvey untuk meninggalkan ketelitian yang kuat dari teori dialektis sejalan dengan kritik bermusuhan Neil Smith terhadap studi lokalitas baru-baru ini, dengan kepekaan mereka terhadap budaya regional, di mana dia mendeteksi perubahan empiris yang berbahaya, Smith 1987a. Intervensi telah mengarah pada pertimbangan ulang politik sosial dan teori budaya, sebuah tema yang harus menjadi inti dari setiap redefinisi bidang geografi budaya.